Saudara, dalam momentum ulang tahun ke-75 kemerdekaan Indonesia, kami akan berdialog dengan dua narasumber, tokoh masyarakat asal Aceh dan juga Papua dengan topik nasionalisme di tengah pandemi. Ya, saudara, saat ini juga sudah hadir bersama kami di Studio 4 TVRI, Bapak Muhammad Nazar adalah Wakil Gubernur Aceh di periode 2007 hingga 2012. Selamat pagi, Pak Nazar. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti juga kami akan mencoba menghubungi Ketua Al-Fatih Kafah Nusantara Bapak Fadlan Gramata melalui Zoom meeting, begitu ya. Nah, namun kita akan menanyakan terlebih dahulu bersama Pak Nazar seperti apa terkait nasionalisme di tengah pandemi. Kalau kita melihat tahun ini cukup berbeda, Pak Nazar, begitu ya, dari tahun sebelumnya. Di usia ke-75 tahun ini ada banyak sekali kebiasaan dari biasanya yang berubah, begitu. Nah, kalau Anda melihat di tahun ke-75 ini, Indonesia dalam memperingati kemerdekaan seperti apa, Pak? Tidak masalah, yang penting spiritnya. Ya, justru ini momentum negara untuk melihat tingkat kesadaran nasionalisme secara lebih rapi, secara sadar tanpa pemaksaan. Karena nasionalisme itu kan tidak mesti harus tabik bendera, harus ada upacara besar-besaran dan kegiatan masif. Dan di tengah pandemi ini yang paling penting ketika orang mau berpartisipasi menjaga diri saja, itu sudah satu bentuk nasionalisme yang paling penting, ya. Dan apalagi kalau ikut berpartisipasi membantu yang lain. Bukan hanya Indonesia, sekarang Eropa aja ada yang rontok dalam arti terutama ekonominya, dan itu tidak masalah dengan kegiatan-kegiatan yang masih tidak ada, itu kan tidak masalah, tetapi yang harus jalan justru pembangunan yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat sehingga negara tetap bertahan, itu yang paling penting. Jadi bagaimana caranya tetap bergandeng tangan dalam situasi seperti ini, begitu Pak ya? Iya, dikondisikan dengan keadaan temporal. Betul. Baik, terima kasih Pak Nazar. Kami juga saat ini saudara telah terhubung dengan Bapak Fadlan Gramatan, Ketua Al-Fatih Kafah Nusantara di secara virtual, begitu ya, di Papua. Selamat pagi Pak Fadlan. Bukan Ramati, Simang Ramati. Ya, Pak Fadlan ini adalah putra daerah asal Papua yang saat ini juga berada di Bekasi, begitu maksud kami ya. Pak Fadlan, pagi ini kita dalam memperingati nasionalisme dan juga peringatan ke-75 tahun Republik Indonesia. Bagaimana Anda menanggapi saat ini ketika kita masih berada di tengah pandemi? Ya. Dan di seluruh tanah air Indonesia bahwa COVID-19 atau pandemi adalah bagian dari cara Allah membuat umat Islam dan bangsa Indonesia agar tetap saja di dalam peringatan 75 tahun Indonesia merdeka, tidak ada sedikit pun aral rintangan untuk bangsa Indonesia dan terutama kita semua, bahwa di usia 75 tahun di situasi COVID-19 ini kita tetap saja ikhtiar dengan membesarkan semangat perjuangan kita menata kembali negeri kita, dan yang terpenting adalah di tengah-tengah COVID-19 kita tetap menjaga persatuan, sehingga persatuan itu menjadi kekuatan kita untuk menjauhkan segala tantangan, menjauhkan segala rongrongan. Dan di tengah-tengah COVID-19 ini kita tetap saja menjaga kesehatan kita, membuat semangat hidup sebagai anak bangsa Indonesia yang dirahmati 75 tahun dengan kedaulatan bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Fadlan, lantas pemandangan Anda begitu, secara pandang Anda, apakah yang menjadi hikmah di balik pandemi COVID-19 saat ini? Pandemi COVID ini adalah cara Allah untuk membuat warga negara dan bangsa Indonesia tetap ikhtiar, tetapi di balik itu adalah kebangkitan besar bagi bangsa Indonesia untuk terus dan kokoh di dalam persatuan dan kesatuan. Tidak ada lagi batas wilayah kecuali Sabang sampai ke Merauke menjadi wilayah kekuatan, oleh karena di dalam energi bangsa dan negara kita
para pejuang sudah membawa bangsa dan negara kita dengan kekuatan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, dan melahirkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, sehingga di tengah-tengah COVID-19 ini adalah hikmah yang diberikan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa supaya kita tetap ikhtiar, tetapi kita juga tetap membuka hati untuk menjaga bangsa, menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan, bahkan mengakui kekurangan kita, menjadi introspeksi kita untuk melihat bangsa ke depan demi kemaslahatan nusa dan bangsa yang kita cintai. Ya, jadi memang persatuan dan kesatuan itu sangat penting untuk ditekankan di 75 tahun kemerdekaan Indonesia ini. Dan kembali ke Bapak Nazar, tadi dikatakan nasionalisme ini yang penting spiritnya, begitu ya Pak? Yang penting spirit kita, bagaimana memaknai nasionalisme ini sendiri. Kalau berbicara soal Aceh nih Pak, sejarah nasionalisme Aceh ini kan sangat panjang. Kontribusi Aceh pada kemerdekaan Indonesia pun juga cukup banyak seperti itu. Ini bagaimana Bapak melihat perjuangan dulu jika dikorelasikan dengan perjuangan kita di era sekarang, melihat juga sekarang cukup berbeda dengan adanya pandemi COVID-19? Ya, Aceh itu dengan Indonesia tentu memiliki dinamika yang cukup panjang. Betul. Sepanjang 75 tahun dan kita belum lahir waktu itu. Bahkan sebagiannya yang pertama paling nasionalis, mendukung Indonesia, kemudian menjadi tokoh pemberontakan atau melawan, kemudian balik lagi tanda tangan perdamaian, kembali lagi dalam republik. Artinya apa? Seberat apapun konflik Aceh sudah terjadi 2 kali, berujung kan ke perundingan tetap berada dalam Republik Indonesia. Betul. Jadi mungkin kalau orang bicara orang Aceh keras kepala, tetapi pada akhirnya kan tetap selesai di meja perundingan, tidak di perang. Karena perang dan kekerasan tak akan menyelesaikan masalah. Dan itu saya kira memang dinamika yang pertama untuk Indonesia supaya lebih kuat di masa depan, untuk pendewasaan pematangan sebuah negara, dimanapun demikian. Negara-negara yang maju pernah mengalami seperti itu. Dan nasionalisme itu kan tumbuh memang tidak bisa dipaksa. Nah sekarang di era modern, apalagi di tengah COVID-19, tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh semua pihak berat. Karena Aceh dan juga pemerintah pusat tidak bisa lagi sendiri, tidak hidup lagi sendiri, bergantung dengan orang lain. Negara tetangga ekonominya bangkrut, kita ikut berimbas, walaupun kita kuat. Sekarang Amerika, Eropa kan dulu kuat, tapi sekarang juga hampir tidak sanggup menghadapi keadaan ini. Nah maka Indonesia saya kira sebagai negara yang sangat luas, punya potensi laut, pertanian, agro yang kuat, itu untuk masa pandemi seperti ini kan menjadi salah satu sistem pertahanan yang paling baik. Karena kalau bicara industri, rata-rata hampir macet sekarang. Betul. Dan itu salah satu strategi untuk mempertahankan negara. Karena kalau di era COVID ini menghambur-hamburkan uang, apalagi ada penyimpangan dengan memanfaatkan COVID bisa tarik uang, itu kan negara bisa bubar, bisa hancur. Betul. Kalau Indonesia memobilisasi dana seperti jumlah yang dimobilisasi oleh Amerika sampai di 32.000 triliun hanya untuk COVID, kan udah nggak ada lagi kita kan. Tetapi Indonesia harus punya cara sendiri supaya negaranya bertahan, COVID-nya juga tentu ikut negara lain akan selesai. Walaupun sekarang trennya ada yang naik di daerah, termasuk di Aceh dalam 2 minggu terakhir, sebulan terakhir kan naik. Yang dulu paling rendah. Gitu. Baik. Dan juga berbicara potensi yang tadi sempat disinggung oleh Pak Nazar, sumber daya alam di Aceh kita tahu sangat luar biasa Pak. Ini bagaimana pengembangan dari saat Bapak menjabat sebagai mantan wakil gubernur hingga sekarang ini, perkembangannya seperti apa Pak? Masa saya dulu dengan Pak Irwandi itu masa periode pertama pasca perdamaian, dan kami produk pemilu langsung pertama, dan kebetulan juga pertama yang menang secara independen, tidak lewat partai politik. Dan itu berada dalam undang-undang khusus Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Yang substansinya adalah undang-undang otonomi khusus untuk Aceh. Jadi dulu kami masa pasca perang, pasca damai, dan kami rata-rata pernah terlibat di dalam konflik sebelumnya, pernah menjadi tahanan politik, sekaligus juga dari kalangan kampus, akademik, dan aktivis. Tentu kita padukan strategi itu, karena waktu itu orang lain mungkin tidak akan mudah menghadapi keadaan, karena baru
baru pemotongan senjata, baru penarikan tentara dari gerilyawan, dari TNI Polri, kemudian partisipasi internasional lagi sangat meningkat. Jadi waktu itu kita punya beban yang cukup ganda, multi beban, karena pertama pasca konflik harus mengurus daerah. Waktu itu kami langsung dipanggil Presiden SBY setelah menang. Ini Gubernur Wagub katanya kita minta paling prioritas, paling primer adalah menyelesaikan perdamaian ini, melanjutkan pembangunan yang lain sekunder katanya. Nah, tetapi masa kita pembangunan yang lain juga simultan kita laksanakan, termasuk mobilisasi beasiswa besar-besaran, beasiswa anak yatim, S2, S3 sampai ke luar negeri itu terbesar di masa kami. Kemudian program-program inovatif termasuk jaringan kesehatan Aceh yang kemudian diadopsi oleh nasional. Kemudian alokasi pembangunan dana kampung yang kemudian juga sebagainya diadopsi nasional sekarang. Setiap kampung itu juga kita mulai dari Aceh masa kami. Pada saat yang sama kami juga menjadi wakil pimpinan BRR bersama Pak Kuntoro Mangkusubroto, berkoordinasi dengan forum internasional, ikut membuat program. Jadi banyak hal. Pada saat yang sama kita tangani korban konflik, mantan GAM, grup yang lain yang berbeda dengan GAM. Maka tidak mudah waktu itu, tetapi alhamdulillah masa itu adalah masa pertumbuhan ekonomi tertinggi dan penurunan kemiskinan tertinggi itu 5 tahun pertama masa kita itu, yang justru setelahnya tidak terfollow up lagi dengan baik. Itu yang sangat disayangkan, padahal anggarannya lebih besar. Pak Fadlan, kalau kita melihat juga masa periode Anda memimpin di Aceh 2007 hingga 2012, di mana juga di tahun 2005 Aceh juga pernah mengalami sebuah musibah yang cukup besar begitu. Saat itu ada tsunami, dan saat ini kalau kita melihat di tahun 2020 Indonesia tengah diuji dengan menghadapi pandemi begitu. Di tahun 2007 apa yang Anda lakukan untuk membangun rasa nasionalisme masyarakat di Aceh sehingga bersama-sama bergandeng tangan untuk terus tumbuh dan bangkit dari berbagai macam keterpurukan? Iya, waktu itu spirit kemanusiaan karena efek daripada konflik dan tsunami Samudra India menjadi hal yang paling penting. Dan itu terjadi di tengah-tengah sisa kecurigaan akibat konflik antara Aceh dengan terutama militer. Nah, tetapi alhamdulillah itu dapat tertangani dengan baik, dan waktu itu saya sebagai Wagub sangat sering berkoordinasi dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Pertahanan, Polkam, berbicara hal-hal yang sangat sensitif, kebanyakan tertutup, ya. Nah, pemerintah pusat kadang-kadang juga curiga ke daerah, demikian juga daerah, dan itu berlangsung, tetapi semuanya berjalan akhirnya dengan smooth. Bahkan waktu itu saya dan Pak Irwandi kan tidak punya anggota dewan lokal karena kami menang dengan jalur independen. Nah, ini kalau Pak Nazar juga melihat berbagai macam yang Anda lakukan untuk membangun Aceh ketika itu ya. Apa yang dapat pemerintah saat ini adopsi dari berbagai macam program Anda sehingga kita sama-sama dapat menang dari perang melawan pandemi COVID-19 saat ini? Sangat banyak. Saya kira sebagian program nasional diadopsi juga dari Aceh. Dan pemerintah Aceh sekarang sebenarnya kan juga pimpinannya pemerintah Aceh yang lama. Hanya saja Pak Irwandi sudah kejadian ditangkap, kemudian sekarang masih di penjara, sehingga yang sekarang adalah wakilnya yang menjadi PLT. Pak Irwandi itu kan gubernur saya dulu. Tentu program yang sekarang itu sebenarnya program-program yang dulu dibawa lagi. Nah, makanya kita harapkan ke PLT gubernur untuk tetap melanjutkan program-program strategi itu, karena anggarannya sekarang 3 kali lipat lebih besar dari masa kami. Sekarang 17 triliun rupiah. Kami membangun Aceh dulu mulai dengan 2 triliun di tahun pertama, 2008 baru 4 triliun dan seterusnya. Baik, dan kita kembali ke Pak Fadlan dengan tetap memaknai nasionalisme di 75 tahun kemerdekaan Indonesia ini sendiri. Pak Fadlan, mungkin juga bisa dijelaskan Pak, ini bagaimana keberagaman antar umat beragama di Papua, kemudian juga Bapak sering sekali menyampaikan kemerdekaan generasi Papua dari ketertinggalan. Ini maksudnya seperti apa, dan apakah sampai hari ini itu sudah sesuai harapan dengan masyarakat Papua, Pak? Kalau secara umum seluruh masyarakat yang ada di Papua, kalau bicara tentang toleransi, kami sudah punya sudah punya falsafah hidup
yaitu satu tungku tiga batu. Satu tungku tiga batu ini diantaranya adalah antara agama Islam, agama Kristen atau agama-agama lain bersama pemerintah dan adat istiadat di tengah-tengah kehidupan bangsa adalah menjaga, pertama adalah tadi uhuwa basariyah, uhuwa wataniyah kita. Tujuannya adalah dengan satu tungku tiga batu itu kita akan mensinergikan kehidupan pembangunan baik di wilayah kabupaten masing-masing, sehingga yang tumbuh adalah kepercayaan diri daripada masyarakat, individu masyarakat yang ada di negeri ini sendiri. Bahkan dengan satu tungku tiga batu itu menjadi teladan untuk bangsa Indonesia bahwa Islam, agama Kristen, dan agama-agama lain di dalam bangsa Indonesia kita sudah diikat dengan kekuatan Pancasila, kekuatan ketuhanan yang Maha Esa, dan pada dasarnya kita akan menjadikan Papua atau Irian Jaya pada masa lalu namanya menjadi energi baru untuk Indonesia. Bahkan kami sungguh yakin bahwa dengan satu tungku tiga batu kita akan menciptakan suasana kedamaian, suasana kemakmuran, suasana hidup berdampingan, dan itulah nasionalisme yang diciptakan oleh masyarakat Papua untuk Indonesia. Ya, baik. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu Anda pagi hari ini Pak Fadlan Gramantan, Ketua Al-Fatih Kafah Nusantara, dan juga sudah hadir secara langsung ke Studio 4 TVRI Bapak Muhammad Nazar, mantan Wakil Gubernur Aceh di periode 2007 hingga 2012. Terima kasih Bapak. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, Pak Fadlan, terima kasih. Ya, saudara, pengawal informasi pertama terkait peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia di berbagai daerah berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena tahun ini dalam masa pandemi COVID-19. Ya, berikut kami rangkum peringatan HUT ke-75 dari berbagai daerah di Indonesia. Pengibaran bendera merah putih di Kabupaten Semelu, Aceh berlangsung hikmat. Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Semelu, Erli Hasim. Upacara dilaksanakan di halaman pendopo Bupati Semelu tepat pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Perayaan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena peserta dibatasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Semelu, Ahmad Liah, mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Semelu menghimbau masyarakat dalam rangka merayakan HUT ke-75 Republik Indonesia tahun 2020 ini agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melaksanakan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Bupati. Upacara berlangsung singkat namun tepat berjalan hikmat. Suasana berbeda dibanding upacara peringatan HUT RI tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan di lapangan terbuka Gelora Muntok. Tahun ini berlangsung di halaman depan gedung kantor pemerintahan daerah yang lebih kecil ukurannya. Upacara dihadiri Forkopimda Bangka Barat, TNI, Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan pejabat lingkungan Pemkab Bangka Barat, Pol PP, dan sejumlah petugas yang berjaga-jaga. Warga perbatasan Indonesia-Malaysia antusias menyambut peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia dengan menggunakan pakaian tradisional. Detik-detik proklamasi diperingati warga di beranda terdepan NKRI dengan keluar rumah serta menyanyikan lagu Indonesia Raya secara massal. Upacara pengibaran bendera merah putih digelar sederhana. Warga yang datang juga meminta menggunakan masker serta mengedepankan protokol kesehatan. Ratusan santri asal Papua dan Papua Barat mengikuti upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di pesantren Nuwar, Bekasi, Jawa Barat. Semua petugas upacara dilaksanakan oleh santri senior kecuali komandan upacara dari polisi. Inspektur upacara Fadlan Garamatan menyatakan peringatan HUT RI di tengah pandemik ini
mengingatkan bangsa Indonesia untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kemerdekaan di tengah-tengah pandemi ini adalah warga negara Indonesia terus semangat dan tetap ikhtiar terhadap apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga semangat kita yang pertama adalah semangat kekuatan uhuwah, basyariah, wataniyah, persatuan dan kesatuan, sehingga negara ini tidak lagi saling menyalahkan. Di Kabupaten Jayawijaya, upacara HUT RI ke-75 berlangsung sederhana dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Upacara digelar di halaman kantor otonom Wenehule Hubi. Peserta yang ikut upacara hanya perwakilan dari setiap TNI, Polri, serta perwakilan dari semua kantor baik vertikal maupun horizontal di lingkup Kabupaten Jayawijaya. Uniknya, dalam upacara itu semua peserta yang ikut menggunakan masker merah putih. Bupati Kabupaten Jayawijaya John Richard Banua mengatakan upacara HUT RI ke-75 ini dilakukan sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia untuk tetap menggunakan protokol kesehatan. Peringatan HUT RI di Kupang tidak menerapkan formasi seperti tahun sebelumnya. Selain pembatasan peserta upacara dan tamu undangan, pasukan pengibar bendera pada peringatan 75 tahun kemerdekaan Indonesia tahun ini tidak dengan formasi 17, 8, dan 45, tetapi hanya 3 orang yang ditunjuk dari pasukan pengibar bendera. Wali Kota Kupang Jeffrey Riwu Kore mengatakan pandemi COVID-19 yang terjadi secara global memaksa seluruh negara di dunia ini termasuk Indonesia untuk membatasi seluruh aktivitas guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun situasi pandemi ini jangan sampai menurunkan semangat dalam memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia.